Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Halo semuanya, selamat datang di podcast Bali, bincang asik lewat inspirasi. Nah, Semeton, pada episode kali ini kita akan membahas salah satu pulau yang sangat terkenal di Indonesia. Bahkan turis luar negeri pun tahu tentang pulau ini. Pulau yang kaya akan budaya dan adat istiadatnya. Tidak lain tidak bukan adalah Pulau Bali. Pulau Bali atau yang sering disebut dengan Pulau Dewata memang memiliki keindahan alam yang sungguh luar biasa. Tak heran kalau Bali menjadi salah satu ikon wisata Indonesia yang dikenal hingga ke seluruh penjuru dunia. Jadi Semeton, siapa sih yang gak kenal sama Pulau Bali? Mulai dari pantainya yang sangat bagus seperti Pantai Kuta, Pantai Sanur, dan masih banyak lagi. Dan pura-puranya yang sangat menakjubkan. Pura yang paling ikonik adalah Pura Ulundanu. Betul banget, tapi Bali bukan cuma soal keindahan alamnya loh. Pulau ini juga kaya akan budaya yang unik dan menarik. Contohnya ada Hari Raya Nyepi, yang dimana seluruh aktivitas di Bali dinonaktifkan untuk refleksi diri. Ini sangat menarik bukan? Makanya episode ini kita beri judul Bali lebih dari sekedar Pulau Dewata. Nah, kita belum perkenalan diri nih. Oh iya. Kalau gitu, halo semuanya. Perkenalkan, saya Nia sebagai interviewer dan rekan Saya El sebagai interview juga. Nggak seru nggak sih kalau kita cuma ngobrol berdua doang? Ini harusnya ada tamu-tamu juga nggak sih? Oke, dari itu kita udah nyiapin nih tamu-tamu yang eksklusif yang akan mengisi podcast kali ini. Ayo kita panggil. Iya. Ayo dong, jangan malu-malu. Nah, Semeton, kita udah kedatangan nih tamu-tamu eksklusif. Nah, gimana kalau kalian perkenalan dulu, dimulai dari sini. Halo, perkenalkan saya Fabel sebagai pengamat budaya. Halo, saya Billy Edgar sebagai masyarakat Bali. Halo, saya Bli Wisnu sebagai tokoh agama. Halo, saya Bli Adriel sebagai pemangku adat. Halo, saya Driven sebagai turis domestik. Wah, makasih ya udah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast kita. Sebelumnya, kalian udah tahu belum sih apa kepanjangan dari podcast Bali? Kalau gitu, kepanjangan dari podcast Bali itu bincang asik lewat inspirasi. Jadi kalian bisa nggak ikutin gerakan kita? Jadi podcast Bali itu namanya kayak gini. Terus bincang asik lewat inspirasi. Ayo bareng-bareng kita ucap podcast Bali. 1, 2, 3. Podcast Bali, bincang asik lewat inspirasi. Nah, selanjutnya kamu mau wawancarai siapa nih dari tamu-tamu eksklusif kita? Kayaknya aku mau nanyain Bli dulu deh. Bli, bisa ceritakan sedikit tentang makna Bali lebih dari sekedar Pulau Dewata? Ya, tentu. Bali lebih dari sekedar Pulau Dewata merupakan ungkapan yang menggambarkan bahwa Bali tidak hanya memiliki keindahan alam dan tempat wisata yang menarik, tetapi juga memiliki nilai-nilai spiritual dan budaya yang kaya dan penuh makna. Wah, menarik sekali. Bisa dijelaskan lebih lanjut tentang nilai-nilai spiritual yang budaya itu? Tentu, salah satu nilainya adalah Trita Karana yang mengajarkan untuk menjaga keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Oh, jadi di Bali hubungan manusia dengan alam sangat penting ya? Iya, benar sekali. Masyarakat di Bali percaya bahwa alam adalah sumber kehidupan dan harus dijaga dengan baik. Salah satu ritual yang berkaitan dengan alam adalah upacara melasti dan maben. Wah, banyak sekali ya tradisi dan ritual di Bali. Apa contoh lain dari tradisi dan ritual yang mencerminkan filosofi Bali lebih dari sekedar Pulau Dewata? Salah satunya adalah upacara maben. Upacara ini dilakukan dengan penuh makna dan simbolisme. Upacara ini tidak hanya tentang kematian, tetapi juga tentang perjalanan jiwa menuju kehidupan selanjutnya. Menarik sekali. Jadi selain keindahan alam, Bali juga memiliki nilai-nilai spiritual dan budaya unik dan mendalam ya. Iya. Wah, baru nanya ke pemangku adat aja
Lanjut untuk tamu yang selanjutnya. Nah, El, selanjutnya kamu mau wawancarai siapa nih? Kayaknya aku mau wawancarai Bli Wisnu deh. Bli, banyak orang bilang Bali itu pulau dewata. Apa sih yang membuat Bali disebut seperti itu? Wah, itu pertanyaan yang bagus. Bali memang mempunyai banyak pura dan tempat suci yang indah. Tetapi Bali bukan hanya sekedar tempat suci. Itulah bagaimana orang Bali memandang kehidupan. Wah, gimana itu maksudnya? Nah, kami percaya bahwa Tuhan ada di mana-mana, di alam, di diri kita, dan di makhluk hidup. Itulah mengapa kita menghormati alam dan makhluk hidup sama seperti kita menghormati Tuhan. Wah, jadi di Bali agama dan kehidupan sehari-hari itu saling terkait ya? Benar sekali, itu kenapa Bali mempunyai banyak tradisi dan ritual seperti melasti dan ngaben. Melasti adalah kegiatan membersihkan diri dan alam menggunakan air suci. Setelah itu ngaben adalah pembakaran jenazah, tetapi ini bukan hanya sekedar kematian. Ini adalah menunjukkan perjalanan jiwa ke kehidupan selanjutnya. Menarik, jadi di Bali hidup itu bukan sekedar menikmati alam, tapi juga tentang menghormati nilai-nilai spiritual. Betul, itu kenapa Bali disebut Pulau Dewata, karena kita hidup selaras dengan alam dan nilai-nilai spiritual. Terima kasih Bli, semoga informasi ini bermanfaat bagi para pendengar. Kakak Nia mulai siapa nih? Aku mau melihat point of view dari masyarakat Bali nih, yaitu Bli Edgar. Oke. Bli Edgar, Bali kan terkenal dengan pantainya yang menakjubkan, budayanya yang semarak, dan energinya yang spiritual. Tapi apa aja sih aspek pulau yang kurang dikenal oleh turis, namun ingin Anda soroti? Nah, meskipun Bali memiliki wisata yang indah, tetapi itu hanya mewakili sebagian kecil dari Bali. Ada banyak desa dan komunitas yang tersembunyi yang berada di perbukitan dan lembah. Masing-masing memiliki tradisi, kerajinan, dan cerita uniknya tersendiri. Contohnya mungkin Anda pernah mendengar desa yang terkenal karena tenun tradisionalnya dan juga pahatan kayunya yang cukup rumit dan lain-lain. Wow, dengarannya menarik banget ya. Bisa nggak Bli Edgar jelasin lebih lanjut tentang komunitas tersembunyi itu? Dan apa sih yang buat komunitas itu istimewa? Nah, setiap desa itu memiliki sejarah dan warisan budayanya yang unik sendiri. Mereka juga memiliki komunitas yang selalu melestarikan budaya mereka selama berabad-abad. Contohnya seperti cara membuat alat musik tradisional Bali dan juga mempertunjukkan tarian yang cukup rumit yang dimana masih diturunkan dari generasi ke generasi. Wow, luar biasa banget ya. Kalau gitu bagaimana sih tradisi ini tetap bertahan meskipun perubahan cepat sedang terjadi di Bali? Apa aja sih tantangan yang perlu dihadapi oleh komunitas ini? Tantangan terbesarnya adalah adanya pariwisata dan juga tekanan modernisasi. Meskipun pariwisata memiliki dampak positif bagi ekonomi, tetapi memiliki dampak negatif bagi budaya karena terjadinya homogenisasi budaya yang menyebabkan hilangnya nilai-nilai tradisional. Anak muda zaman sekarang juga lebih memilih gaya hidup modern daripada gaya hidup tradisional leluhur mereka. Kalau gitu bagaimana caranya kita sebagai Gen Z untuk membantu melestarikan tradisi ini dan mendukung komunitas ini? Dengan jadi pelancong yang sadar diri dan hormat. Nah, ketika kita berwisata, cobalah untuk berwisata ke tempat yang jarang dikunjungi dan coba berkomunikasi dengan para komunitas di sana dan pelajari budaya-budayanya. Nah, kalian juga bisa membeli barang-barang pengrajin lokal dan coba mempromosikannya supaya tetap lestari dan bisa untuk dikunjungi lebih banyak orang. Nah, jadi gitu ya Semeton, kita sebagai generasi muda harus ikut melestarikan budaya lokal. Nah, kakaknya selanjutnya mau interview siapa nih? Kayaknya aku mau wawancarain Mbak Abel nih sebagai pengamat budaya. Ingat? Bersama Mbak Abel, seorang pakar budaya Bali yang sudah malang melintang di dunia akademisi dan penelitian. Mbak Abel, terima kasih ya udah meluangkan waktunya untuk kita. Terima kasih kembali kepada Kak Nia dan Kak El sudah mengundang saya dalam podcast Bali.
Bali kan dikenal sebagai Pulau Dewata dengan keindahan alamnya, budaya yang kaya, dan spiritual yang kuat. Tapi di balik citra itu pasti ada banyak hal yang menarik yang kurang disorot. Apa sih yang menurut Mbak Abel menjadi sisi lain dari Bali yang jarang tersorot? Ya, benar sekali. Bali memang memiliki banyak sisi yang menarik seperti keindahan alam dan budaya yang kaya raya. Tetapi itu, Bali juga memiliki cerita yang sangat panjang dan kompleks. Bali juga memiliki dinamika sosial yang menarik untuk dikaji seperti globalisasi dan modernisasi dalam kehidupan masyarakat di Bali. Ada positif maupun negatif. Kalau gitu, apa dampak dari globalisasi dan modernisasi yang terjadi pada Bali? Globalisasi dan modernisasi sangat membawa banyak manfaat bagi Bali. Ada satu contoh yaitu adalah peningkatan ekonomi di sana. Dan ada juga posisi negatif yaitu adalah erosi budaya di sana. Wow, kalau gitu bagaimana dengan spiritual Bali? Apakah masih kuat di tengah arus modernisasi? Spiritual di Bali masih kuat, tetapi terbawa oleh arus transformasi. Bali juga memegang teguh nilai-nilai tradisional. Walaupun itu, Bali juga tetap mengikuti aliran zaman. Kita bisa lihat seperti adanya aliran spiritual baru, dan banyaknya orang mencari makna spiritual dalam agama formal. Menarik sekali ya, Mbok. Terakhir, apa pesan yang ingin Mbok sampaikan kepada para turis jika ingin berkunjung ke Bali? Saya harap pendatang Bali tetap menghormati dan menghargai yang ada di sana. Tetap jadikan Bali sebagai nilai-nilai luhur, jangan hanya jadikan Bali sebagai wisata objek. Dan tetap menjaga aturan-aturan di sana dan adat istiadat yang ada. Saya jamin kalau kalian melakukan itu semua, perjalanan kalian lebih berkesan dan dapat dihargai oleh orang-orang Bali. Nah, dengerin ya Semeton. Terima kasih ya Mbak Abel telah sharing. Oke, selanjutnya aku mau mewawancarai nih Kak Zizi sebagai pengamat sosial. Namun karena Kak Zizi berhalangan untuk hadir, ia lagi melakukan penelitian nih di Bali. Halo, saya Mbak Zizi. Di sini saya sebagai pengamat sosial. Jadi, Kak Zizi ini seorang pengamat sosial yang telah meneliti Bali selama bertahun-tahun lamanya. Kak Zizi, apa yang membuat kamu tertarik untuk meneliti Bali dari perspektif sosial? Terima kasih atas kesempatannya. Saya tertarik pada Bali karena pulau ini merupakan mikrokosmos dari perubahan sosial yang terjadi di Indonesia. Bali mengalami tekanan yang besar akibat pariwisata dan modernisasi. Hal ini akan berdampak pada kehidupan masyarakat lokal. Memang ya, pariwisata telah menjadi tulang punggung ekonomi Bali. Namun, apa aja sih dampak sosial yang perlu kita perhatikan? Dampaknya beragam. Di satu sisi, pariwisata menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup. Namun, di sisi lain ada juga masalah seperti degradasi lingkungan, hilangnya budaya lokal, dan kesenjangan sosial. Oh, tapi bisakah Anda jelaskan lebih detail tentang hilangnya budaya lokal? Ya, tentu. Ada kecenderungan masyarakat lokal meniru budaya turis seperti gaya hidup dan nilai-nilai. Hal ini menyebabkan tergesernya nilai-nilai dan tradisi lokal. Contohnya, semakin banyak anak muda yang lebih tertarik pada budaya pop barat daripada tradisi Bali. Lalu bagaimana dengan kesenjangan sosial? Kesenjangan sosial semakin nyata. Penduduk lokal yang bekerja di sektor pariwisata seringkali mendapatkan upah yang rendah. Sementara itu, pemilik hotel dan restoran mendapatkan keuntungan yang besar. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi. Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Perlu ada upaya untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian budaya dan lingkungan. Pemerintah perlu bekerja sama dengan masyarakat untuk mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan, yang dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Ada nggak yang Kak Zizi ingin sampaikan kepada para semeton mengenai Bali?
Pesan saya yaitu, Bali lebih dari sekedar pulau dewata. Ini adalah tempat di mana budaya dan tradisi bertemu dengan modernitas. Kita perlu memahami dinamika sosial yang terjadi di Bali untuk bisa menghargai keindahan dan keunikan dari pulau ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu, terima kasih ya Kak Sisi telah meluangkan waktunya untuk kita. Nah, semeton, selanjutnya kita ingin mewawancarai Kak Zivan, seorang traveler yang telah menjelajahi Bali selama bertahun-tahun dan memiliki cerita yang menarik. Kak Zivan, apa yang membuat kamu tertarik untuk menjelajahi Bali lebih dalam? Halo, senang bergabung dengan kalian. Saya selalu tertarik dengan budaya lokal. Bali itu keren banget buat eksplor. Aku pengen lihat sisi Bali yang berbeda. Bukan hanya pantai dan juga pura yang mainstream, tetapi aku juga ingin ngerasain hidupnya warga lokal. Belajar seni dan budaya mereka dan juga melihat tempat hidden gem yang jarang orang ketahui. Menarik, kan banyak orang yang menganggap Bali hanya sekedar pantai dan puranya saja. Apa yang bisa kamu ceritakan tentang sisi lain dari Bali itu? Hal itu kaya banget sama budaya. Contohnya di desa tertentu terdapat komunitas seniman yang bikin kerajinan tradisional. Ada juga desa yang masih kuat banget tentang tradisi kuno, seperti upacara adat gitu. Wah, itu menarik banget ya. Apa yang menurutmu menjadi tantangan untuk menjelajahi sisi lain dari Bali? Tantangannya nyari info yang benar itu susah. Banyak info di internet yang nggak jelas atau palsu. Dan juga perlu effort lebih buat keluar dari tempat wisata, mainstream, dan nemuin spot-spot keren yang jarang terekspos. Kalau gitu, gimana sih cara mengatasi tantangan tersebut? Salah satu cara yang paling efektif ya tanya warga lokal. Mereka biasanya tahu tempat-tempat keren di daerah mereka. Selain itu, gabung sama komunitas traveler juga oke banget. Mereka bisa ngasih rekomendasi dan info terpercaya tentang hidden gem. Wow, saran yang bagus ya. Kalau gitu, apa sih pesanmu untuk para wisata domestik yang ingin menjelajahi Bali lebih dalam? Intinya, jangan takut bereksplor tempat baru dan keluar dari zona nyaman. Ngobrol sama warga lokal, belajar budaya mereka, dan nikmatin Bali beda dari biasanya. Bali itu bukan cuma soal pantai, tapi juga tentang pengalaman seru, tenang, dan bikin hati puas. Oke, thank you. Selanjutnya, Kak El, kamu mau wawancara siapa nih? Aku mau bicara sama Miss Ardel, tapi Miss Ardel sekarang tuh nggak bisa di sini, soalnya dia lagi ada di negaranya yaitu Cina. 大家好，我是 Adelia， 来自中国的游客。Hello, I am Miss Adelia and I am a tourist from China. Okay, next is Miss Ardel. Bali is famous for its beautiful scenery, but what makes it truly special for you? What's something beyond the picture-perfect views we often see? Bali offers a very stunning visual, but its charm lies on its warm people welcoming and rich culture. As for daily life, it is steeped on tradition, from intricate temple ceremonies to a vibrant art scene, reflecting a very historical and spirituality. Oh, that's so interesting. Can you share a unique experience you had in Bali that told you more about its culture? I'll never forget attending a ballroom dance in Ubud. The costumes were incredible, the music was mesmerizing, and the story was captivating. Wow, that's so amazing. And what about the food? What dishes do you think everyone should try? Really experience Bali flavors? You have to try ayam betutu, a slow-cooked chicken which is rich in spices. It is a Balinese delicacy, but if you want to try something lighter, I suggest you try sate lilit. Both are incredible in taste. Wow, it's so yummy! For our young listeners, what tips would you give them if they planning a trip to Bali? As for my advice when you go to Bali as a tourist, don't stick to the tourist hotspots. Try to explore the rice paddies, try to go to the local market, and try to interact with the people. You'll discover a new side of Bali that's truly unforgettable. 这就是我要说的。That's all from me, and thank you.
Thank you so much for sharing your thoughts, Miss Ardel. I'm sure our listeners will feel inspired to explore Bali beyond the beaches and discover its real charm. Jadi semeton, itu tadi obrolan kita tentang Bali yang ternyata lebih dari sekedar pulau dewata ya. Bali itu nggak cuma soal pantai-pantai yang keren atau spot wisata yang hits, tapi juga kaya banget sama budayanya, tradisi yang unik, dan cerita kehidupan masyarakat yang inspiratif. Mulai dari upacara adat yang sakral, tarian khas yang memukau, sampai makanan tradisionalnya selalu bikin kita pengen nambah terus. Semuanya bikin Bali punya vibes yang beda dan spesial banget. Semoga episode ini bisa bikin kalian kenal dan sayang sama Bali ya. Bali itu bukan cuma tempat hiburan, tapi juga bagian penting dari budaya Indonesia yang harus kita banggakan. Jadi kalau kalian ke sana jangan lupa buat jaga keindahan alamnya dan hormati budayanya ya. Thank you banget udah dengerin podcast ini sampai akhir. Kalau ada yang kurang pas atau salah-salah kata, maaf banget ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Stay safe, stay happy. Podcast